العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Tunggal Jakarta. Beliau juga pengasuh pondok pesantren An-Nuriyah Soko Tunggal Semarang. Yang kami hormati Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI, DPR RI, dan yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Hadirin ibu bapak yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Penguasa Alam yang sudah melimpahkan karunia kepada kita sekalian, sehingga pada siang ini kita bersama-sama bisa berkumpul, berkunjung, bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal dan ngaji aswaja, juga dialog kebangsaan bersama para tuan guru. Langsung kemawon kita akan membacakan tertib acara pada pertemuan halal bihalal dan ngaji aswaja juga dialog kebangsaan pada siang ini. Yang pertama pembukaan dan dialog kebangsaan, dan yang terakhir penutup dengan doa. Untuk acara pertama marilah kita buka dengan ala hadiniyah barakatuh suratul Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok rodok lemot bendahar nopo dereng iki. Ya. Nek dereng mangke sasampun pengaosan sedaya nggih dicepake kalih panitia kuwata nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dumateng para alim wabil khusus Abah Kiai Haji Nuril Arifin selaku pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jakarta. Sugeng rawuh selamat datang Bapak Kiai Haji Taufik Damas, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Silakan Yai. Dumateng panjenenganipun nika bahasane Jawa napa bahasa Indonesia niki. Kula tingali penceramahe kathah tiyang Jakarta kalian tiyang Madura. Nggih. Bahasane Indonesia mawon. Yang saya hormati Kiai Haji Islah Bahrawi ataupun yang dikenal dengan Gus Islah. Beliau merupakan kader muda Nahdlatul Ulama, staf ahli Densus 88 Mabes Polri dalam bidang penanggulangan paham teroris, paham radikalis, paham wahabis salafis. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Taufik Dawang, pengurus cabang Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Yang saya hormati Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arofik yang saat ini rupanya belum rawuh. Kepada yang terhormat Bapak Asrul Sani, Wakil Bupati. Oh Pak anu nggih, Pak Bagio. Alhamdulillah iki sing rawuh utusan saking Bupati Pekalongan nggih menika Bapak Bagio nggih. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian, sehingga acara pada siang hari ini bisa terwujud tanpa ada sesuatu aral pun yang melintanginya. Selanjutnya kami selaku Sohibul Hajat mohon maaf
yang sebesar-besarnya dalam memberikan tempat ataupun fasilitas yang bisa diberikan untuk ikut menghadiri pengajian pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu saya sebagai sambutan atas nama Sohibul Ma'had Pondok Pesantren Islam Nusantara Soko Tunggal Cabang Pekalongan. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para sepuh, para kiai ingkang sampun rawuh wonten mriki, ingkang kita sareng-sareng tenggo pitutur sedaya barokah doaipun. Yang kami hormati dari MBC NU Kecamatan Seraki beserta para banongnya, yang kami hormati dari para pengurus pondok pesantren Soko Tunggal, yang kami hormati Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada halal bihalal siang hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat. Menawi panjenengan boten diparingi sehat, nggih boten saged rawuh wonten majelis yang menika. Di samping nikmat iman dan Islam, salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu barokah dan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami sampaikan permohonan maaf. Beliau Ibu Bupati Pekalongan Fathia Arofik SEMM tidak bisa hadir secara pribadi meskipun sudah berupaya, karena kebetulan hari ini ada pendaftaran caleg Golkar. Beliau ini adalah Ketua DPD Golkar dan Pekalongan, sehingga bertanggung jawab atas pendaftaran terhadap partainya. Kemudian setelah itu juga ada pertemuan di penggabung, sehingga tadi pagi menugaskan saya untuk hadir mewakili di acara ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain beliau bisa hadir secara pribadi pada kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa halal bihalal ini sudah menjadi suatu tradisi bagi umat Islam, terutama di antara kita ini. Sehingga harapan kami bahwa tradisi halal bihalal ini tidak sekedar untuk saling memaafkan, untuk saling bertemu, tetapi mari kita kaji secara lebih mendalam apa yang kita peroleh dari halal bihalal ini. Minimal kita harus bisa berintrospeksi diri dalam merungi ibadah kita selama 1 tahun ini. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa dalam Ramadan, apakah amal ibadah kita makin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya? Apakah masih tetap atau justru makin menurun? Hadirin yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah memberikan infaknya, diaturkan jazakumullah khairan kafir. Semoga dana yang sudah disumbangkan, Tuan Guru yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Islah Bahrawi atau Gus Islah.
kepada beliau dihaturkan. Semoga tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati guru saya Kiai Nuril Arifin, yang saya hormati sahabat dan guru saya Kiai Ulil dari Wonosobo, Kiai Taufik Damas dari GWNU Jakarta, yang saya hormati Sohibul Bait Pak Kiai Musyafa dari Pondok Pesantren Islam Nusantara Sopo Tunggal, yang saya hormati seluruh PJNU, MWJNU, ranting, anak ranting, beserta seluruh banom-banom NU yang ada di wilayah Kabupaten Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada dalam majelis ini. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Saya asli Madura, besar di Madura, nyantri di Madura, kuliah di Jakarta, sempat belajar sedikit di Amerika, sempat tinggal di Amerika 4,5 tahun kurang lebih, dan kemudian kembali ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, dalam beberapa hari terakhir ini kalau diperhatikan di YouTube, nama saya sempat disebut-sebut sebagai orang yang menghina salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Saya tidak tahu seperti apa kok saya bisa menghina pondok pesantren, padahal guru-guru saya di tempat saya nyantri itu sebenarnya adalah santri di tempat pesantren yang konon saya hina. Padahal di dalam ajaran-ajaran keilmuan dan juga tuntunan para ulama, Nahdlatul Ulama itu, guru dari guru saya adalah guru saya. Artinya tidak mungkin saya menghina pondok pesantren. Saya sebutkan pondok pesantrennya Sidogiri, tapi memang saya kemudian dituding sebagai penghina dan pemecah belah umat. Ini tudingan yang tidak mendasar. Memang video itu beredar ketika saya memberikan di salah satu halakoh di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya mengatakan bahwa saya menolak fatwa dari Ustadz Abdus Somad yang menghalalkan bom bunuh diri di Palestina. Dan ketika itu saya mengatakan yang menyerang saya itu adalah santri-santri dan alumni Sidogiri. Lalu saya katakan yang menyerang saya itu juga adalah kelompok-kelompok dari yang terafiliasi dengan NU garis lurus. Nah, ada satu kesalahan ucap saya di situ. Saya mengatakan mereka-mereka ini adalah pengkhianat Nahdlatul Ulama dan juga pengkhianat negara. Lalu kemudian digoreng, dikemas seolah-olah saya menghina bahwa pondok pesantren Sidogiri ini adalah pengkhianat negara. Dan kemudian semakin runyam ketika kepentingan politik masuk. Partai politik masuk, kepentingan politik masuk, saya dianggap anti Anies. Yang satu sisi saya dianggap sebagai orang yang anti Islam dan sebagainya. Pada akhirnya saya melakukan klarifikasi dan meminta maaf juga lewat video yang juga beredar di YouTube hari ini, mulai dari sejak 3 hari yang lalu. Karena bagi saya begini, jangankan saya salah, benar pun tapi disalahkan oleh para ulama, saya tetap meminta maaf. Karena saya sampai mati tetap santri. Kepada para ulama saya selalu takdir. Jangankan saya itu, saya bilang, jangankan saya itu salah, benar pun saya, tapi disalahkan oleh para ulama, saya tetap minta maaf. Karena saya betul-betul takdim kepada para ulama dan juga para habaib. Saya takdim. Urusan moral lain lagi. Tapi kepada entitas yang bernama ulama dan kepada para habaib, saya betul-betul takdim dan saya manut. Oleh karena itu, saya berikan klarifikasi ini yang pertama di Pekalongan, karena
lama-lama berkembang kemana-mana Pak. Ketika ada media-media dari kelompok pengusung politik mulai menulis ini, saya mengatakan bahwa inilah campur tangan politik. Ketika dia terjun ke tengah-tengah umat, kepentingan-kepentingan politik ini, maka yang terjadi adalah kemudian penghakiman kepada siapapun yang dianggap berbeda. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, saya katakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa yang merusak umat beragama bukan hanya Islam. Yang merusak umat beragama bukan hanya Islam, baik itu juga Kristen, Hindu, Buddha, itu adalah politisasi agama. Saya selalu mengatakan itu. Lalu kemudian banyak yang tersinggung dari kelompok-kelompok pengusung politisasi agama ini yang memainkan agama sebagai kepentingan politik ini, kemudian merasa tidak terima. Menuduh saya pendukung capres ini, mendukung saya pendukung capres itu dan sebagainya. Saya sebenarnya kalau kata orang Jawa Timur Pak, kalau urusan politik itu orang ATM, nggak mau tahu. Saya pernah menjadi pengurus DPP Demokrat. Saya pernah menjadi pengurus DPP Nasdem. Saya sudah tobat politik Pak. Kalau kita sudah bicara soal kepentingan politik, maka yang ada adalah kepentingan kekuasaan. Haji Taufik Damas, pengurus wilayah NU DKI Jakarta, dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala man jaa bi ajalil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi daf'il farad. Faqala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu bil hanifiyyati samhah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah, wabil khusus para kiai, para guru, para ustadz, wabil khusus guru kita Kiai Haji Nurul Arifin, Kiai Haji Musyafa Sukri, dan yang lain-lain yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal. Insya Allah habis ini kenal ya. Alhamdulillah saya bisa hadir ke tempat ini karena memang saya sering bersama Islah Bahrawi ini di mana-mana sering duet. Jadi kalau beliau itu model penyampaiannya seperti yang tadi kita sudah dengarkan soal politik, tapi dalam pengertian politik adiluhu, bukan politik partisan. Sementara bagian saya itu bagian teologi, bagian ilmu-ilmu agama yang memperkuat nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sering mengingatkan ada satu hadis Nabi yang hadis ini bukan saja sahih tapi mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang tidak mungkin salah karena diriwayatkan dari sekelompok orang ke kelompok yang lain. Artinya banyak sahabat yang mendengar dan menyaksikan ketika Nabi Muhammad mengucapkan hadis yang akan saya kutip tadi. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Secara bebas hadisnya cerita begini. Pada suatu hari Nabi Muhammad bersama para sahabat, ya kalau kayak kita sekarang ini lagi pengajian ya, tiba-tiba ada orang datang, pakaiannya putih, rambutnya hitam, bersih, ganteng, kira-kira kayak Muslimin muda, putih, ganteng, rambutnya hitam, klimis, bersih. Tapi tidak satu sahabat pun yang kenal dengan orang ini. Kalau dibilang orang asing, tapi kok bersih. Biasanya orang kalau habis jalan jauh kan agak kumal, kecil, betul nggak? Apalagi di padang pasir, banyak debu. Nah ini kok bersih, pasti orang dekat. Kalau dibilang orang dekat, kok tak satu pun sahabat yang kenal.
Kira-kira tahu nggak Bu, Pak, siapa yang datang waktu itu? Nah, orang ini datang juga ada, kalau bahasa orang Betawi itu agak nyeloncoh, kurang sopan. Kalau orang Jawa Timur bilang orang dia dukok. Datang ke depan kucluk, langsung di hadapan Nabi, duduk dan dengkulnya dempet dengan dengkul Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang itu berbicara tentang 4 hal. 4 hal inilah cikal bakal lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Yang pertama, orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam. Kasih tahu saya tentang Islam wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang Islam itu rukunnya ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Betul gak? Dari rukun Islam ini lahir ilmu, namanya ilmu fikih dan usulnya. Ibu, bapak mau sholat, mau haji, mau puasa, mau umroh, mau bayar zakat, kalau nggak ngerti fikih, nggak sah. Betul nggak? Sholat nggak pakai fikih, nggak sah. Maka dari Islam dan rukunnya lahir ilmu fikih dan usulnya. Tak bisa kita sholat asal-asalan. Siapa yang ngajarin fikih? Ya para ulama. Karena sebagian besar kita baca kitab sendiri nggak bisa, betul nggak? Yang bisa para ulama. Para ulama kepada siapa belajarnya? Dari kitab-kitab yang disusun oleh para imam mujtahid. Yang dalam Ahlus Sunnah ada 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Sebagian besar ikut Imam Syafi'i. Walaupun kalau ditanya, Bu, madhabnya siapa? Syafi'i. Kenal sama Imam Syafi'i? Enggak. Ora popo, jenenge wong awam biasa. Yang penting fikihnya tahu, syarat dan rukun sholatnya tahu. Ini penting ini. Banyak orang sudah melupakan fikih di zaman sekarang ini. Apalagi nanti Idul Adha, hari raya kurban. Itu panitia kurban kadang-kadang sambil dagang sapi, sambil dagang kambing. Nggak ngerti fikih. Padahal nggak boleh seperti itu. Panitia ya panitia saja. Makanya kalau ada panitia kurban, pilih yang sugih-sugih, jangan yang melarat-melarat. Biar nggak cari untung. Betul nggak? Karena ibadah ini soal ibadah. Jangan sembarangan kalau soal ibadah. Kadang ada tukang potong diupahin pakai pala sapi atau kakinya, nggak boleh itu. Karena hewan kurban itu tidak boleh dipakai upah. Kalaupun pakai upah, biar uang di luar hewan kurban itu. Saya motong sapi, minta tolong orang potongin, sekalian di seset-sesetin. Itu harus pakai uang saya sendiri, ngasih upahnya. Jangan dikasih upah pakai kepala dengan kaki sapi, nggak boleh. Barang kurban tidak boleh dipakai sebagai upah. Betul gak Bu? Betul gak Pak? Insya Allah di sini mah semuanya paham soal fikih, karena di daerah ini masih banyak guru, masih banyak kiai, masih banyak ustaz. Insya Allah aman. Nah, kembali dari Islam dan rukunnya lahir ilmu fikih dan usulnya. Yang kedua, tahu gak kira-kira yang datang itu tadi siapa Pak? Bu? Bu? Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu memang kadang-kadang datang kepada manusia dengan rupa manusia. Tapi ketika beliau, malaikat Jibril, datang dalam rupa manusia, itu tidak pada manusia sembarangan. Dia hanya datang menampakkan diri sebagai manusia pada manusia-manusia mulia, nabi, rasul, para wali, atau orang-orang saleh. Tapi yang paling jelas datang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita tidak mungkin, apalagi saya didatangi oleh malaikat Jibril. Paling yang datang ke kita adalah nanti malaikat Israel nanti. Betul tidak? Betul nggak? Entah kapan, yang jelas malaikat Israel bakal datang kepada kita semua. Nah, yang kedua, malaikat Jibril ini tanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Nabi Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Kata Nabi, iman itu rukunnya ada 6. Percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Qada dan qadar ini orang sering lupa, ada kalimat selanjutnya apa? Khairihi wa syarrihi. Jadi ketentuan Allah itu ada yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tentu dalam perspektif manusia. Kalau dalam perspektif Allah semuanya baik. Bencana alam baik bagi Allah.
Makanya kalau ada bencana alam, jangan pernah dibilang azab, Bu, Pak. Betul nggak? Terakhir ada bencana alam seperti di Cianjur itu yang kena jadi korban, ada masjid yang runtuh, pesantren yang berantakan, ada santri ulama yang meninggal dunia. Masa mau dibilang azab sih? Hah? Orang yang mengatakan bencana itu azab berarti dia tidak pernah belajar ilmu tauhid dengan baik dan benar. Maka dari rukun iman yang 6 ini lahir ilmu, namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari kecil insya Allah kita semua sudah hafal. Wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, dan seterusnya yang jumlahnya ada 20. Kalau orang di Jakarta, orang Betawi bilang ngaji tauhid itu ngaji sifat 20. Kenapa? Karena di zaman dulu ada orang namanya Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi, menulis kitab tauhid judulnya Sifat 20. Nah, kalau di dalam kitab-kitab tauhid pesantren itu disebut Aqaidil Khamsin, akidah 50. Bagaimana ngitungnya? Sifat wajib bagi Allah ada 20. Sifat mustahilnya ada 20. Sifat jaiz bagi Allah ada 1. Di total ada 41. Sifat wajib bagi para nabi dan rasul ada 4. Sifat mustahilnya ada 4. Sifat jaiznya ada 1. Di total ada 9. Total jenderal jumlahnya 50. Maka disebut Aqaidil Khamsin, akidah 50. Ini orang NU harus mantap. Kalau ada orang menawarkan konsep yang lain tentang tauhid, buang. Gak ada. Yang benar adalah konsep tauhid yang dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang dari kecil itu sudah kita hafal. Cuma sayangnya banyak orang cuma menghafal, nggak betul-betul paham makna tauhid yang sesungguhnya. Boleh saya uji? Sifat pertama bagi Allah apa, Bu? Sifat yang pertama apa? Wujud. Artinya ada. Jadi Allah itu ada. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Kalau kata Bang Haji Oma Irama, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Betul nggak? Nggak sepenuhnya betul itu. Karena kalau alam raya ini tidak diciptakan oleh Allah, Allah tetap ada kok. Menciptakan alam raya ini bagi Allah itu jaiz. Tidak ada yang memaksa Allah untuk menciptakan alam raya ini. Allah mau menciptakan, Allah tidak mau, dia tidak menciptakan. Maka ada tidak adanya alam raya ini, Allah tetap ada. Jadi bagaimana cara membuktikan adanya Allah? Pakai logika. Makanya kalau orang di pesantren itu, saya dulu alumni Tambak Beras. Dari Tambak Beras di Jombang, di pesantren Bahrul Ulum yang didirikan oleh Mbah Yai Wahab Hasbullah. Dari sana saya meneruskan, ya jelek-jelek begini pernah kuliah di Mesir lah, di Al-Azhar. Tapi ternyata ilmu yang paling mantap itu saya dapat di pesantren. Kalau di Al-Azhar itu cuma mengembangkan saja. Di pesantren yang lengkap. Di pesantren yang lengkap. Maka di dalam pesantren itu diajarkan ilmu tauhid. Tapi sebelum belajar ilmu tauhid, belajar dulu ilmu mantik, ilmu logika kalau kata orang kampus. Karena orang kalau tidak ngerti ilmu mantik, susah memahami ilmu tauhid. Allah itu ada, buktinya tidak sama dengan kita membuktikan adanya air mineral ini. Kalau saya membuktikan air mineral ini ada, saya angkat, Bapak Ibu semuanya lihat. Betul nggak? Ini ada barang. Kalau membuktikan adanya Allah itu pakai logika. Kalau kata orang kampus itu ada silogisme. Apa itu silogisme? Premis minor, premis mayor, konklusi. Kalau pakai ilmu orang pesantren pakai mantek. Ada muqaddimah sukro, muqaddimah sukro, nanti ada natijah. Setiap yang ada ini bergerak. Yang bergerak pasti baru. Yang baru pasti ada yang menciptakan. Betul nggak? Ini berdinding-dinding ini jangan dikira nggak bergerak. Orang bumi muter, betul nggak? Kita bergerak. Maka semua yang bergerak pasti baru. Setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Karena alam raya ini dahsyat, hebat, luar biasa, maka yang menciptakan pasti
zat yang hebat, luar biasa, maha teliti, maha mengetahui, maha bijaksana. Maka alam raya ini disusun sedemikian teraturnya. Matahari tidak pernah menabrak rembulan, rembulan tidak pernah menabrak matahari, bumi juga tidak pernah menabrak matahari, matahari panasnya tidak pernah berlebihan hingga memakar bumi. Semuanya itu diatur oleh zat yang maha hebat. Siapa yang maha hebat itu? Syariat datang, wahyu datang, kasih tahu kepada Nabi Muhammad, zat yang maha hebat itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta banget, kita sayang banget. Yang satu kita benci, sampai ubun-ubun bencinya. Yang kita cinta kena musibah, kira-kira apa yang kita ucapkan? Sabar, kamu sedang diuji. Kalau kamu sabar, insya Allah Allah akan angkat derajat kamu. Betul nggak? Karena apa? Karena kita cinta. Kalau orang yang kena musibah yang kita benci, kira-kira apa yang kita ucapkan? Jujur aja, jujur. Jujur. Benci sama orang, orangnya kena musibah, ketabrak motor, kayak kecelakaan. Apa kira-kira yang kita ucapkan? Kalau kata orang Betawi, biar mampus, biar rasa. Nah, azab. Jujur aja, jujur. Nah, itu karena kita tidak betul-betul paham tauhid. Padahal yang namanya musibah akan berlaku pada siapapun. Satu kampung umpamanya kena musibah, di dalamnya ada orang yang gemar maksiat, ada juga orang yang gemar salat tahajud di tengah malam, nggak pandang bulu. Maka keliru sekali lagi menyebut musibah sebagai azab dari Allah. Azab Allah itu berhenti ketika Nabi Muhammad diutus. Sebelum Nabi Muhammad diutus, banyak umat-umat Nabi yang lain itu kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, dan umat-umat selainnya. Setelah Nabi Muhammad, kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini pentingnya belajar tauhid. Islam, iman. Yang ketiga, malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi, kasih tahu saya tentang ihsan. Nabi Muhammad jawab, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika belum bisa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Definisi singkat ini oleh para ulama dijabarkan menjadi atau melahirkan satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf. Apapun namanya, ilmu tasawuf ini kalau kita mau belajar, paling gampang ikut tasawufnya Imam Ghazali. Itu kita diajarkan untuk selalu koreksi diri. Maka Imam Ghazali membagi sifat manusia itu ada dua, ada yang munjiat, ada yang muhlikat. Prosesnya takhalli, takhalli itu membersihkan diri dari al-muhlikat. Apa itu al-muhlikat? Al-muhlikat itu sifat-sifat yang merusak mental manusia. Iri, dengki, rakus, serakah, marah. Itu namanya muhlikat. Ketika masuk tasawuf, kita diajarkan membersihkan diri dari iri, dengki, sombong, rakus, dan lain sebagainya. Itu namanya takhalli. Setelah takhalli, masuk proses selanjutnya namanya tahalli, menghiasi diri. Apa? Dengan al-munjiyat. Apa itu al-munjiyat? Sifat-sifat yang menyelamatkan manusia. Ikhlas, ridho, tawadu, syukur, lemah lembut, cinta kasih, qanaah, zuhud. Itulah yang kita dilakukan proses istihad. Maka dalam proses tahalli, menghiasi diri, maka dalam bertasawuf harus ada gurunya, harus ikut mursyid. Nah, di NU ada organisasi tasawuf, banyak sekali tarekat yang kemudian menyatu dalam organisasi namanya Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabaroh Al-Mahdiyah. Yang ketuanya adalah yang mulia guru kita Habib Lutfi bin Yahya. Jadi bertasawuf itu nggak sembarangan, harus ada mursyidnya yang membimbing proses takhalli dan membimbing proses tahalli. Nah, orang kalau sudah sampai pada level tahalli, menghiasi diri dengan syukur, sabar, rendah hati, kira-kira bisa nggak jadi teroris? Bisa nggak jadi teroris? Kalau ada teroris, belajar tasawuf, berhenti nggak dia jadi teroris? Maka ilmu tasawuf diharamkan oleh kelompok radikal.
Wahabi mengharamkan tasawuf, apalagi teroris, karena mereka tahu ilmu tasawuf ini bahaya bagi kekerasan yang mereka doktrinkan kepada orang-orang. Orang-orang yang didoktrin untuk jadi teroris, kalau tersentuh ilmu tasawuf, batal jadi teroris. Betul nggak? Masa jadi teroris suruh sabar? Nggak mungkin. Teroris itu sikat, kafir, sesat, halal darahnya, berantas. Nah, itu teroris. Itu radikal. Makanya orang radikal itu jangan pernah melihat apakah dia pernah belajar tasawuf. Tidak akan pernah. Mukanya aja serem. Gimana mau belajar tasawuf? Betul gak Kiai? Mukanya aja banyak yang serem. Teriak-teriak melulu. Kalau Kiai NU kan adem-adem, apalagi yang belajar tasawuf. Maka Bu, Bapak, kalau fikirnya sudah mantap, tauhidnya sudah mantap, masuklah ke tarikat. Saya kadang-kadang juga suka mengkritik, jangan masuk tarikat dulu kalau ilmu tauhidnya belum mantap. Betul nggak? Islam lahir fikih dan usulnya, iman lahir ilmu tauhid, ihsan lahir ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu pondasi dalam agama. Kalau tidak ada 3 ilmu ini, Islam akan hancur. Agama Al-Quran hanya tinggal nama. Sumbernya dari mana 3 ilmu? Semuanya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang bilang, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, pernah gak dengar teriakan seperti itu? Pernah gak dengar teriakan seperti itu? Bilang, jangan teriak seperti itu kepada orang NU. Kenapa? Orang NU nggak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Betul nggak? Orang melek mata pagi jam 3 sudah tahajud, yang tahajud, atau minimal jam 5 sholat subuh. Bangun pagi, sholat subuh, itu artinya sudah menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Betul nggak? Ini orang baru taubat 2 minggu, baru belajar ngaji, ikut pesantren kilat, tahu-tahu teriak, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Fikihnya kemana? Tauhidnya kemana? Tasawufnya kemana? Kok teriak-teriak Al-Quran dan hadis? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak cukup Al-Quran dan hadis, tapi ada ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas inilah yang menjabarkan berbagai disiplin ilmu yang dipelajari oleh kiai-kiai di pesantren, yang diajarkan kepada para santri. Saya dulu nyantri Bu, dari tahajud, tajwid, kemudian ilmu nahwu, sorof, mantiq, balaghah, ilmu tafsir, mustalahul hadis, lengkap semuanya kita pelajari. Nah, kalau saya ditanya, siapa pembela Islam di zaman sekarang ini? Mereka lah yang mempelajari ilmu-ilmu agama secara khusus, karena itulah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mendapat gelar sebagai Hujjatul Islam, pembela Islam, karena beliau itu alim, menulis buku 200 buku dalam berbagai judul dan dalam berbagai disiplin ilmu. Bukan karena demo, bukan karena sweeping, bukan karena gebukin orang. Betul tidak? Tapi karena kealiman, beliau mampu menjabarkan berbagai disiplin ilmu itu, dituangkan ke dalam berbagai kitab yang jumlahnya hampir 200 judul kitab. Yang paling terkenal kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita masukin anak ke pesantren, itu artinya kita menyiapkan anak kita menjadi pembela Islam. Itulah sebenar-benarnya pembela Islam. Karena kalau fikih hilang, nahwu hilang, mantiq hilang, balaghah hilang, ilmu tafsir hilang, ulumul hadis hilang, maka Al-Quran hanya tinggal tulisan dan Islam hanya tinggal nama. Orang akan pelongo-pelongo bagaimana cara menjalankan ajaran Islam. Mereka yang teriak-teriak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau ditanya, Pak ngerti bahasa Arab? Kagak. Bagaimana bisa kembali ke Quran dan hadis kalau bahasa Arab aja nggak ngerti? Betul tidak? Betul nggak? Kita ini mati-matian bertahun-tahun jadi santri, belajar ilmu-ilmu agama sedemikian lengkap, tahu-tahu dikata-katain sama mereka yang baru tobat, yang baru ngaji seminggu, 2 minggu. Ada kelompoknya, namanya kelompok hijrah. Nah, ini akan saya jelaskan keempat. Tadi kan Islam, iman, ihsan. Yang keempat apa? Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah. Kapan kiamat wahai Nabi? Nabi Muhammad menjawab,
mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Betul gak? Itu artinya apa? Nabi Muhammad aja nggak tahu soal kiamat. Kita ini umat akhir zaman, betul. Karena setelah Nabi tidak ada lagi Nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak akan ada lagi Nabi. Maka umatnya disebut umat akhir. Tapi bukan berarti kiamat udah dekat. Masih jauh Pak kiamat. Kenapa ini saya jelaskan? Saya tegaskan karena kelompok-kelompok teroris itu menggunakan doktrin kiamat akan terjadi besok untuk menciptakan orang jadi teroris. Kiamat akan datang. Kita ini makhluk yang penuh dosa. Maka satu-satunya cara untuk mensucikan diri harus berjihad, membunuh orang-orang kafir. Jadilah teroris. Kalau saya bilang kiamat masih jauh, Nabi Muhammad aja nggak tahu. Maka kalau ada orang ngeramal, oh tahun sekian akan terjadi kiamat, bohong, jangan dipercaya. Kenapa nggak percaya? Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi elu kalau kata bahasa orang Betawi. Betul nggak? Kalau tanda-tandanya ada, salah satunya banyak anak durhaka sama orang tua. Bu, Pak, saya tanya, banyak nggak di zaman sekarang anak durhaka? Hah? Banyak. Berarti mikirnya negatif, Bu. Masih banyak kan anak soleh, anak nurut sama orang tua. Yang durhaka itu cuma segelintir aja. Ibu, bapak harus bedakan antara anak durhaka dengan kenakalan remaja. Remaja mah nakal biasa, saya juga dulu nakal. Bapak ibu juga di masanya remaja juga nakal, ngelawan orang tua. Apa langsung kemudian, oh anak durhaka? Iya enggak. Anak durhaka itu yang betul-betul melawan orang tua, nginjek-nginjek orang tua, harta orang tuanya dihabisin, orang tuanya tidak dihormatin, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Itu anak durhaka. Kalau cuma sekedar anak pulang malam, masih SMA, udah ngerokok, diomelin, ngumpet-ngumpet ngerokok, jangan dibilang anak durhaka. Kadang-kadang ibu bapak ini gampang banget bilang anaknya durhaka itu. Itu bahaya. Masih banyak anak soleh, apalagi kemungkinan besar bapak ibu punya anak masuk pesantren. Oh, anak soleh banget. Artinya anak durhaka masih sedikit, banyakkan anak soleh. Maka itu artinya kiamat masih jauh. Betul gak? Itu tanda pertama. Tanda kedua, kalau kiamat sudah dekat itu orang susah bersedekah. Jadi kalau bapak ngeluarin uang 100.000 mau ngasih ke orang ini nggak ada yang mau, karena semua punya uang. Nah coba ada satu orang keluarin uang 100.000 tawarin, kira-kira ada yang mau apa enggak? Banyak yang mau apa enggak? Banyak yang mau apa banyak yang nolak? Banyak yang mau. Itu artinya kiamat masih jauh. Lagian ngapain mikirin kiamat? Kiamat itu pasti terjadi. Ngapain dipikirin? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita pikirin adalah bagaimana membangun ekonomi kita menjadi ekonomi yang lebih baik. Bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak terdidik yang kemudian bisa kuliah, bisa menjadi orang-orang hebat di tengah masyarakat nantinya. Ngapain mikirin kiamat? Yang ada mati. Kalau mati emang nggak terduga, siapapun akan datang kapan dan dimanapun. Betul nggak? Jangan dipikirin kiamat. Sekali lagi, ini penting saya tegaskan karena kelompok-kelompok radikal mengubah empat pilar tadi. Yang pertama Islam dan rukunnya, iman dan rukunnya, ihsan dan tasawuf, kemudian doktrin kiamat. Mereka ubah menjadi apa? Menjadi iman, jihad, hijrah, dan kiamat sudah dekat. Nah, jadi kalau ada kelompok pengajian yang ngomongin soal iman, jihad, hijrah, dan kiamat sudah dekat, itu berarti sudah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Biasanya pengajiannya di tempat sepi, Pak. Yang ngaji 10-20 orang. Rumahnya ditutup, sendalnya dimasukin supaya gak ketahuan ada orang ngaji. Betul gak, Kiai Nurul? Kalau kita bikin pengajian ribuan orang datang, kita malah bersyukur. Gak ada yang kita tutup-tutupin. Betul gak? Terbuka. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar itu terbuka dan bisa didiskusikan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu betul-betul produk dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
Kiai Wahab Hasbullah di Sri Santri sampai sekarang dilanjutkan oleh para kiai di pondok-pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wa ba'du. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Monggo dengan kehormatan para alim, sesepuh bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus, ahlul bait, sohibul bait, pemimpin pondok pesantren Islam Nusantara, Soko Tunggal, Kang Musafa, juga ulama yang mumpuni dan luar biasa. Saya tadi sambil ngaji juga karena umur sudah 76 tahun, jadi kadang-kadang ingatan sudah banyak yang lepas. Nah, ini pelajaran yang disampaikan oleh Gus Damas ini luar biasa. Pembicara yang pertama tadi Gus Islah Bahrawi, karena di Arab itu nggak ada huruf ra, nggak ada. Jadi ya, meskipun tulisannya Bahrawi tapi bacanya Bahrawi. Rok patah ra nggak ada. Oke. Dua-duanya sudah cukup, jadi saya tidak perlu menambahkan. Monggo kita tunjukkan, kita syukuri bahwa ada pesantren cabang ke-15 di daerah Sragi ini menjadi tempat kumpulan ayat yang kita baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena ada ceramahnya Gus Damas, ditambah ilmu saja tidak cukup. Meskipun Quran mengatakan Allah akan meninggikan derajat orang-orang saperangannya orang-orang yang beriman yang memiliki ilmu, tetapi dengan dasar akhlak yang paling utama. Saya tidak mengulang ceramahnya beliau, tapi paling tidak nanti pulang masih ingat ujung hitam bako. Hafal enggak? Kalau yang nggak hafal mulutnya umi-umi kayak ikan mujair dong, nggak apa-apa. Ya bareng-bareng. Ujung hitam bako mukhalafatul lil hawadisi yamu simbolik. Nanti kalau pas peresmian diundang Gus Menteri, dan tanah inilah yang akan dibeli oleh pengurus pondok, tetapi belum punya duit. Insya Allah kalau tadi dikumpulkan semuanya sudah pada nyumbang, saya nanti minta rekeningnya. Saya tidak pamer, saya akan nyumbang ya 3 kali lipat dari yang dikumpulkan, paling tidak paling sedikit. Oke, mudah-mudahan disinilah santrinya sudah ada 1000 lebih, tetapi fasilitasnya belum ada, belum banyak yang lengkap. Mudah-mudahan nanti segera
Dan insya Allah saya hanya sedikit mensitir dawuhnya guru saya, man bana masjid dan bana Allah baital jannah wa baital akhirah. Yang barang siapa membantu pembangunan masjid, pembangunan pesantren, kata mungsak botol akan dibangunkan oleh Allah rumah di langit dan di surga. Gak usah diambil itu janjinya Gusti Allah, itu ramen celah-mencrik. Beda sama politisi. Kalau politisi itu lawannya PLKB. Itu ya, PLKB itu nek lali jadi, nek pejabat nek jadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihaqi khamsatun tudkhi biha haral wa ba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah bi khawfil fillah bi latifi silillah bi jamili silillah taqawtu bi kanafillah wa tasawwatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahin 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 wahairin ahyasin hajatullah suhuri jabillahi ta'ala wa manadua biadillahi wa biladih banyak yakimalidam wahiyya romin Jibrailu an-yamini. Ditiup pundak kanannya, ya Allah, di pundak kanan yang hadir ini semuanya jagalah dengan malaikat Jibril. Wa Israfilu an yasari, pundak kirinya ditiup. Wa Mikailu an baroi, punggungnya dibayangkan yang ditiup dadanya. Wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tangan kanannya diangkat, genggam, rasakan kayak menggenggam tongkat Nabi Musa. Wa asau Musa biyadihi ya khawbani wa fatimu Sulaiman ala lisan. Bayangkan keinginannya, lidahnya tekuk ke langit-langit. Wa asau Musa biyadihi ya khawbani wa fatimu Sulaiman ala lisan. Wa man yatakallamtu ma'ahu kotok kajati. Doa yang paling doa, ya Allah, Engkau memberi kesempatan kepada saudara muda saya untuk memimpin pesantren. Maka jangan hanya saudara muda saya saja, semua yang hadir jadikanlah orang-orang yang kaya, ya Allah. Kaya akan harta, benda, kaya akan ilmu, ma'rifah, haibah, salamah, darajah, fitini, wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah pemimpin di Indonesia yang baik menurut-Mu, ya Allah, agar kami ridho juga menerima pemimpin itu, siapapun dia. Kami tidak akan ikut-ikutan di dalam politik-politik yang jahat, tetapi kami diperintahkan oleh guru-guru kami, wabil khusus Hadratus Syekh Asy'ari, untuk membesarkan NU dengan janji beliau, yang barang siapa bersamaku membesarkan Nahdlatul Ulama, maka akan aku doakan, aku anggap sebagai santriku, dan aku doakan masuk surga bareng dengan aku. Ini aja yang kami rindukan, ya Allah. Ikuti wa nuru Yusufaha ala wajhi man ra'ani akhaban, dan nurnya Nabiullah Yusuf ada pada wajahku, yang barang siapa memandangku akan cinta, kasih, hormat, segan, dan mendukung perjuanganku. Wallahi warahmatullahi wabarakatuh. Billahul mahfuz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah Fatihah. Secara pribadi saya sungguh sangat mendapatkan ilmu dari Gus Damas dan Gus Islah Bahrawi. Saya berharap ini rekamannya bisa diputar ulang. Kalau nanti pas sendiri menghubungi panitia minta supaya bisa didengarkan. Ini sudah jarang orang berbicara masalah aqaid, jarang. Hadis yang luar biasa mutawatir tadi itu juga menjadi dasar yang sangat luar biasa. Ternyata setelah dibahas oleh Gus Damas, iso gunatai kelompok radikal nek ngomongnya Pak Tencol. Ini saja pesan terakhir saya, dan kita marilah saya minta sedekah kepada sampean. Ini pesannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Gusti Syamsuri Wahab Rasulullah. Dalam negara yang dalam keadaan bahaya,
maka bersedekahlah dengan selawat 5. Moga bareng-bareng dengan saya sebelum pulang dan bersalaman. Wal habibul ladzi turja atuhu li kulli hawlin minal ahwali maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja atuhu li kulli hawlin minal ahwali ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid. Yang terakhir, ya Allah ya Allah ya rahimal mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Semoga pemimpin bangsa kita mulai presiden, sak RT-nya, sak pak tentaranya, sak pak polisinya, sak kiai, sak santrinya yang tidak beragama Islam pun diberkahi oleh Allah dan diberikan rezeki, diberikan huda. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berapa tayo? Nyong kalau Pak Iki ini bisa Iki, oke. YouTuber. Iya benar. YouTuber kan poinnya kelipet.